yang pasti kita akan mendalami pro kontra dari sound horeg ini yang makin ramai bersama salah satu pencipta sound horeg di daerah Jawa Timur. Ngarang banget pencipta sound horeg, emang siapa? Mas Denza. Oh, coba kita cek dulu ya. Apakah Mas Denza juga bisa berbincang bersama dengan kita, bersama juga dengan sound horeg yang sambil di play ya. Iya. Dengan kekuatan berapa desibel gitu. Coba. Mas Denza, tunjukkan pesonamu. Nah, there you go. Mas Denza, apa kabar? Selamat sore. Baik Edo, selamat sore. Eza juga, Selamat sehat sore. semua ya. Mana sound horegnya Mas? Oh iya, harusnya sambil jeduk-jeduk nih. Iya nih. Gimana gitu. Tapi genuine question, Mas Denza udah pernah attend event sound horeg nggak di Jawa Timur? Kebanyakan kalau di Jawa Timur itu kan di daerah di desa-desa ya. Jadi kalau di sini, kemarin yang terakhir itu di gubernuran, di kantor gubernur itu ada demo sopir truk. Nah itu mereka bawa tuh sound horeg. Dan sampai geter kacanya kantor gubernur, sampai ada bagian plafon yang jatuh akhirnya pecah atau gimana gitu, lampu atau apa gitu. Somehow itu bisa jadi pendekatan yang cukup efektif ya untuk demonstrasi ya. Iya. Biar di notice. Iya. Tapi kan berarti seberapa dahsyatnya gitu ya kekuatan sound horeg ini bisa sampai menjatuhkan yang tak tersentuh loh. Iya. Ya kan? Benar. Gitu. Karena aku sempat lihat juga Mas, salah satu content creator. Mungkin beliau juga dari satu daerah di Jatim juga gitu ya. Dia menggunakan alat untuk aku lupa deh, tapi kayak aku kurang familiar juga sih, baru lewat aja. Dia pakai alat gitu untuk menghitung berapa desibel kekuatan suara si sound horeg itu. Intinya ini tuh nggak aman untuk didengarkan secara dengan langsung oleh kuping manusia. Telanjang gitu, kuping manusia juga gitu. Itu kan sebetulnya yang menjadi salah satu yang menjadi awal mula lah ya gitu si polemik ini gitu. Nah, iya batasannya kan WHO itu ya yang 86 desibel gitu ya. Jadi sound horeg itu berapa desibel Mas? 100 something. Kalau kemarin ada yang termasuk yang di konten kreator yang bikin itu kan 130 lebih kan. Wow. Terus ada yang bilang sampai 139 bahkan melebihi suara baling-balingnya pesawat yang cuma sampai mentok di 135 gitu kan. Wow. Dan nggak kebayang gitu ya ketika sound horeg ini melalui kan seringkali juga melewati pemukiman warga gitu ya. Kalau ada newborn tuh kasihan banget gak sih? Iyalah, ya kan, pasti gitu. Nggak usah newborn, kita aja yang bornnya udah nggak new lagi bisa banget telinganya terganggu. Betul. Tapi kalau boleh dikenalkan lagi gitu ya. Mas Denza soal sound horeg ini, sebenarnya sejarah lahirnya sound horeg tuh kayak gimana sih Mas? Ya oke. Nah, kita kemarin sempat liputan soal itu ya. Jadi memang kalau klaimnya dari salah satu pengusaha sound system yang cukup besar di Malang, itu memang sound horeg ini mulanya dari sana, terutama dari Malang Selatan, daerah pesisir pantai begitu ya. Nah, tadinya mereka ini jumlahnya cuma puluhan para pengusaha sound ini. Kemudian sejak 2014 mereka mulai populer keliling, jadi nggak cuma di Malang, mereka ke beberapa daerah lain gitu. Mulailah dikenal sound system dengan tingkat intensitas suara yang sangat tinggi gitu ya. Dan ternyata ini banyak digemari oleh masyarakat pada saat itu. Baik. Dan mulai booming gitu ya. Tapi kemudian terbenturlah sama pandemi tahun 2020 gitu ya. Mereka banyak yang hampir gulung tikar gitu, pengusaha-pengusaha ini. Nah mereka kemudian mendirikan paguyuban, namanya Paguyuban Sound Malang Bersatu kalau nggak keliru, di tahun 2020, dan mereka mengumpulkan puluhan pengusaha sound ini yang mencari solusi bagaimana supaya mereka bisa tetap hidup di era atau di tengah himpitan pandemi yang saat itu ekonominya kan sulit gitu ya. Mereka kehilangan kerumunan nggak boleh, jadi mereka nggak bisa gelar acara musik tuh pada saat itu. Akhirnya mereka meminta Pemkab Malang dan juga DPRD mencarikan solusi, dan solusinya ketemu, mereka boleh
menggelar pertunjukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ternyata seiring berjalannya waktu, masyarakat itu semakin semakin familiar gitu ya, semakin terbiasa dengan sound system yang itu dikemas dalam satu kendaraan truk atau pick up gitu ya, kemudian disusun sedemikian rupa tinggi dan lebar gitu ya, terus suaranya berdebum-debum sampai 135 lebih desibel tadi, dan ya mereka pada saat itu senang-senang aja gitu ya. Dan itu terus terjadi mungkin sampai 5 tahun belakangan, diviralkan di media sosial juga gitu ya. Sampai anak-anak itu kan sempat, anak saya sendiri juga sound horeg itu sudah tahu, sound horeg seperti ini, ada lampunya, ada suara musiknya yang seperti itu gitu ya. Jadi cukup familiar, tapi seiring berjalannya waktu itu tadi, nggak sedikit ternyata yang merasa ini merugikan gitu kan. Ada yang sampai genteng rumahnya jatuh, terus plafon rumahnya jebol, kacanya pecah dan lain-lain. Jadi selain itu juga demi sound horeg ini juga kita pernah tahu juga ada yang sampai dibongkar tuh gapura desanya gitu ya, supaya truknya bisa lewat. Nah ini yang kemudian menjadi semacam sentimen negatif yang terus menumpuk di masyarakat, sampai mereka yang merasa dirugikan ini kemudian mengadunya kepada para ulama, pada tokoh masyarakat gitu, yang kemudian menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat ini tadi, dan muncullah kemudian fatwa haram yang muncul dari ulama sebetulnya, bukan dari MUI langsung gitu ya. Kalau nggak keliru dari salah satu ponpes di Pasuruan waktu itu. Jadi seperti itu. Baik. Nah sebenarnya penamaan sound horeg itu tuh dari mana Mas? Apakah memang ini istilah baru gitu ya? Iya ini kan sebenarnya kan kaitannya kan sama sebenarnya kan sound system gitu ya, sound system atau pengeras suara yang bikin horeg gitu, kayaknya gitu deh. Karena horeg ini kalau di bahasa Jawa sendiri kan bergetar atau mungkin ya itu menggetarkan, lebih ke horeg itu bergetar gitu. Jadi horeg dalam bahasa Jawanya itu suara yang bergetar ya, menggelegar gitu ya. Menyebabkan banyak orang bergetar atau menggelegar gitu ya. Menggelegar itu bisa. gitu. Tapi kalau dilihat struktur formasi dari sound horeg yang ditampilkan ini memang terlihatnya ini ya sangat menghibur gitu ya, ada di atas truk kemudian dipermak sedemikian rupa, tampak seperti transformer gitu, robot. Cuma memang kalau dinyalakan itu semua sih kebayang sih berisiknya kayak apa. Betul, dan seringkali ya itu tadi melalui jalan-jalan pemukiman warga gitu ya Mas ya. Ya betul, jadi karena sebenarnya awalnya mereka para pengusaha sound ini kan nggak melengkapi perlengkapan sound system mereka yang aneh-aneh tadinya kan. Ya mereka cuman melayani permintaan sewa dari warga untuk acara-acara tertentu, misalnya kawinan atau kondangan gitu ya. Nah seiring waktu kan karena ini mulai populer, ada sound yang ditata demikian rupa di kendaraan kemudian dibawa jadi karnaval, itu akhirnya mereka melengkapi dengan macam-macam, ada yang pakai laser, ada yang kemudian pakai layar tampilan yang gitu ya. Jadi terus ditambah dengan penari-penari latar yang di depannya jogetnya itu heboh gitu. Itu yang kemudian mungkin menjadi daya tarik terutama bagi anak-anak muda. Nah balik lagi juga ke ya polemik yang akhirnya juga timbul di masyarakat gitu ya, setelah juga keluar fatwa haram ya dari satu ulama dari pondok pesantren ya pada saat itu, kemudian juga merebak ke larangan dari Polda gitu. Mungkin boleh Mas dijelaskan kembali mengenai ini. Itu nggak lama sih sebenarnya jaraknya ya, dari sejak adanya fatwa haram dari salah satu ulama di Pasuruan, kemudian beberapa ulama di pondok pesantren lain di Jawa Timur itu juga menyepakati gitu bahwa sound horeg ini lebih banyak istilahnya mudorotnya ya daripada manfaatnya begitu. Mereka kemudian turut serta mengeluarkan fatwa bahwa sound horeg lebih baik diharamkan begitu. Ini kemudian terus digodok bersama para ulama lain, dan kemungkinan fenomena ini juga gelombang fatwa haram ini tadi ditangkap oleh MUI Jatim, yang memang MUI sendiri menganggap bahwa ini memang perlu dipikirkan gitu, sampai akhirnya MUI
kemudian melibatkan para ahli gitu ya, terutama tenaga medis di bidang THT dan juga beberapa pihak lain yang memang berwenang di situ, dibicarakanlah di situ dalam semacam bahsul masail begitu, atau penentuan tentang suatu masalah, hingga akhirnya diputuskan bahwa yang namanya sound horeg yang itu lebih banyak mudorotnya itu haram. Polda Jatim menyikapi ini dengan adanya kemarin muncul di Instagram resminya ya di Polda Jatim itu imbauan larangan sebenarnya. Jadi ada imbauan dan larangan gitu ya. Dua kata ini dijadikan satu, imbauan larangan sound horeg gitu. Ini lebih sebenarnya di kata awalnya jadi imbauan. Karena larangan itu sampai saat ini aturan tegasnya belum ada. Jadi undang-undangnya atau perdanya itu belum mengatur tentang sound horeg ini. Maka dari itu MUI maupun Polda Jatim masih menunggu. Baik. MUI sendiri mendorong supaya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah itu untuk mengatur ini, dan Polda Jatim sendiri menunggu penerapannya atau mungkin sanksi dan lain-lain ya dari berdasarkan peraturan yang nanti terbentuk gitu. Tapi Pemkot dan Pemprov sudah ada respons, Mas. Bagaimana menindaklanjuti usulan pembuatan regulasi ini? Sudah, jadi beberapa Pemda kemarin itu yang awal mungkin Trenggalek, kemudian ada juga yang baru-baru ini Tulungagung, Pasuruan itu sudah mulai mengeluarkan aturan gitu, batasan ya penggunaan sound system. Jadi mereka tidak spesifik menyatakan pelarangan, tapi kalau untuk sampai, jadi yang dilarang itu adalah hal-hal yang kemudian merugikan atau membuat atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum gitulah. Jadi bukan ke sound systemnya sebenarnya, tapi ya mungkin lebih tepatnya ke horegnya tadi itu ya, yang mengganggu. Nah ini sementara Pemprov sendiri sudah melakukan rapat tadi malam sebenarnya, tadi malam sudah rapat, termasuk melibatkan MUI dan juga Polda Jatim. Di hasil rapat itu tadi, kesimpulannya adalah ini memang perlu adanya panduan. Jadi bukan batasan yang sampai pada larangan dan sanksi, tapi sementara ini yang disimpulkan adalah panduan penggunaan sound horeg itu, terutama yang bisa diatur, karena ini memang horeg itu kan istilahnya atau terminologinya itu kan belum ada tuh di beberapa kajian secara ilmiah gitu ya. Nah ini yang menyampaikan Wagub Jatim Emil Dardak, beliau ngomong kalau ini memang belum ada acuannya, sehingga yang bisa dilakukan adalah membatasi berdasarkan misalnya kaitannya dengan lalu lintas, karena itu kan melibatkan truk ya. Kemudian ada soundnya itu lebih ke medisnya, gangguan atau dampak yang ditimbulkan secara medis gitu. Lalu pada norma, jadi norma di masyarakat ya, terutama yang dijadikan titik berat sama MUI Jatim itu kaitannya sama ada beberapa yang memang seperti penarinya atau apanya itu yang di luar batas wajar gitu. Ini aturan yang dikeluarkan imbauan kah atau memang sudah ada berupa surat edaran atau memang ada payung hukum yang dibuat berupa perda atau apa, Mas? Ya, belum. Atau jadi baru akan ada ke arah sana gitu ya, karena memang masih himbauan larangan ya tadi judulnya, ya Mas. Betul. Jadi ini tadi malam itu membahas lebih ke perlu atau tidaknya ada aturan begitu ya. Dan kesimpulannya perlu ada panduan gitu. Aturannya jadi lebih ke memandu penggunaan sound system itu tadi. Mungkin aturannya termasuk pada batas suara atau intensitas suara, kaitannya sama desibel tadi. Kemudian aturannya tentang kapan digelarnya karnaval, misalnya pada saat kapan karnaval itu diperbolehkan menggunakan sound horeg gitu. Itu kan kaitannya kalau saya malam akan banyak warga yang mungkin terganggu ya, karena waktunya ada mereka yang mau istirahat jadi nggak bisa misalnya kayak gitu. Berarti nanti aturannya akan dikeluarkan dalam bentuk perda gitu, Mas, usulannya? Bisa jadi seperti itu, atau mungkin surat edaran atau apa yang lain ya, atau mungkin keputusan gubernur juga bisa gitu. Apa dimasukin juga, Mas, kayak rewards and punishment-nya juga dimasukkan kah? Ada
semacam hukuman begitu untuk yang melanggar dari batas yang sudah ditentukan nanti, apakah dibahas juga? Ya, itu termasuk juga. Kalau menurut saya sejauh ini, karena memang terminologi tadi belum ada atau belum ada penelitian secara ilmiahnya, bisa jadi nanti arahnya kalau untuk sanksi itu lebih ke ketentraman dan ketertiban umum yang sudah ada perdanya kan. Jadi Trantibum itu di berbagai daerah kan sudah ada. Dan itu biasanya sanksinya tidak pidana ringan gitu ya. Atau mungkin pembubaran secara paksa ketika itu memang banyak protes dari warga. Jadi itu masih dibicarakan terus sama Pemprov juga termasuk bersama MUI maupun dengan Polda Jatim. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Kemudian dari kubu sebaliknya gitu ya, dari pengusaha sound system atau mungkin dari penyelenggara acara atau ya dari kubu baliknya lah gitu ya. Sudah ada tanggapan atau mungkin juga tanggapan atau komentar mengenai hal ini? Ya mereka pasti akan reaksi keras ya. Terutama mereka-mereka yang memang sudah mengawali ini, termasuk yang di Malang tadi. Jadi mereka menganggap seharusnya fatwa haram itu tadi tidak bisa dipukul rata. Ada istilah salah satu dari pelaku ini yang kemudian menyatakan seperti itu. Terus ada yang juga menyatakan bahwa ini seharusnya diukur juga sejauh mana sih protes warga itu yang dimaksud gitu ya. Karena mereka sendiri merasa bahwa selama karnaval melibatkan sound horeg itu digelar di daerah-daerah di desa-desa di Jawa Timur itu mereka tidak mendapatkan banyak protes. Tapi faktanya di belakangan terakhir ini kan memang terjadi polemik gitu ya, ketika di Malang misalnya ada warga yang protes anaknya sakit dan minta soundnya dihentikan ketika lewat di rumahnya, malah jadi adu jotos gitu kan. Kemudian ya itu jadi tadi yang saya bilang sentimen negatif itu mungkin belakangan karena sudah ada fatwa haram dari MUI, mereka yang tadinya tidak takut bersuara jadi mau speak up gitu. Berarti nanti kita nantikan ininya jadi Mas ya. Pengusaha ini juga masih menunggu sih aturannya seperti apa. Itu tadi. Dan mereka pada dasarnya mau kooperatif gitu ya. Kalau misalnya sudah ada aturan, mereka akan menyesuaikan gitu. Baik. Karena jangan sampai juga akhirnya kita memutus tali rezeki ya. Tali rezeki dari masyarakat juga ya. Jadi ditemukan titik tengahnya di mana gitu. Apa bedanya sama pandemi waktu itu ya? Mereka kan hampir belum tikar gitu kan, berjuang mati-matian supaya bisa hidup. Siapa tahu akan disediakan area khusus itu oleh pemerintah untuk menikmati sound horeg misalnya. Betul. Atau pada tanggal-tanggal atau waktu-waktu tertentu saja gitu ya. Misalnya pas ulang tahun Detik Jatim, nah adain sound horeg bisa. Jadi buat yang mau-mau aja gitu ya. Mau aja. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Mas Denza yang sudah menjelaskan mengenai keseruan ya. Polemik kontroversi dari sound horeg ini gitu ya. Artinya kita masih nantikan juga ya putusannya akan seperti apa, apakah akan ada surat edaran gitu ya atau perda yang juga lahir karena adanya sound horeg ini. Betul sekali. Kita persilakan Mas Denza untuk kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai tim SAR ya. Iya betul. Kostumnya kostum kita tim mau SAR live saving untuk ada yang tenggelam gitu ya. Oh iya siap. Silakan kalau gitu Mas Denza untuk kembali melanjutkan aktivitas. Dalam kenangan tapi kan Mas. Terima kasih sekali lagi Mas Denza. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Terima kasih. Edo, Eza.